Perkenalkan, nama saya Angela Dewi Anggraini, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Berbicara tentang pribadi manusia, maka manusia tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan dirinya, termasuk juga saya. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai strength atau kekuatan diri saya, kemudian weakness atau kelemahan diri, dan juga opportunities dan threats yang berasal dari luar. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan tentang strength atau kekuatan diri saya. Yang pertama yaitu saya adalah orang yang bertanggung jawab. Contohnya yaitu ketika saya dipercaya untuk mengemban suatu tanggung jawab atau diberikan suatu tugas, maka saya akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Saya akan mengemban tanggung jawab yang diberikan kepada saya, dan saya akan melakukan hal apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian yaitu saya adalah orang yang teliti. Teliti ini contohnya ketika dalam pengerjaan paper, esai, atau karya tulis, maka saya akan memeriksa dengan benar bagaimana penggunaan bahasanya, bagaimana penggunaan kata-katanya, atau penggunaan tanda bacanya. Kemudian saya juga teliti dalam hal penghitungan atau dalam hal keuangan. Nah, karena saya ini teliti dalam hal keuangan, saat ini saya dipercaya untuk menjadi bendahara newcomers paduan suara mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu saya adalah orang yang berjiwa kepemimpinan atau leadership yang tinggi. Nah, jiwa leadership ini sudah saya kembangkan sejak saya SD, yaitu dengan menjadi ketua kelas, ketua kelompok, ataupun ketua organisasi. Bahkan semester 1 kemarin, saya sempat dipercaya untuk saya sempat menjadi kandidat ketua newcomers PSM Atma Jogja. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu saya memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, saya berani untuk berbicara di depan umum dan saya bisa berbicara dengan baik gitu. Nah, bahkan ketika saya melakukan public speaking, saya mengucapkan atau menyampaikan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, dan hal itu membuat saya tertantang untuk melakukan public speaking lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan berbicara mengenai weakness atau kelemahan diri saya. Yang pertama ini saya melihat bahwa saya ini kurang menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Bahkan saat ini dalam dunia perkuliahan pun kemampuan bahasa Inggris ini pun juga sudah diperhitungkan gitu. Saya bisa memahami ketika orang lain berbicara atau menyampaikan dalam bahasa Inggris. Namun ketika saya harus mempraktekannya atau ketika saya harus berbicara dengan bahasa Inggris, saya akan merasa kesulitan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu saya kurang berani untuk unjuk diri. Walaupun saya memiliki kemampuan public speaking yang baik, tapi saya kurang berani untuk menunjukkan eksistensi diri saya. Saya kurang berani untuk aktif dalam mengajukan diri untuk berbicara atau menjawab pertanyaan gitu. Jadi saya lebih memilih untuk memendam jawaban saya dan mendengarkan jawaban orang lain atau mendengarkan pendapat orang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya adalah orang yang kurang berani untuk mencoba hal baru. Saya lebih memilih untuk berada di zona nyaman dan melakukan hal yang sudah biasa saya lakukan. Hal ini karena saya tidak menyukai problematika atau kerumitan atau permasalahan yang saya hadapi ketika saya mencoba hal baru begitu. Jadi saya akan memilih untuk melakukan hal yang sudah biasa saya lakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya kurang bisa untuk mengekspresikan diri. Saya kurang bisa untuk menunjukkan bahwa saya sedang sedih atau saya sedang marah gitu. Atau dalam hal lain ketika saya memiliki banyak pikiran, sedang kesulitan dengan sesuatu, maka saya kurang bisa untuk menceritakan hal itu kepada orang lain, sehingga saya akan memendam dan memikirkannya sendiri, dan lama-kelamaan itu akan menjadi beban untuk diri saya sendiri. Nah, itu tadi adalah kekuatan dan kelemahan diri saya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang opportunities dan juga threats yang berasal dari lingkungan saya. Yang pertama yaitu mengenai opportunities. Opportunities, jika dilihat dari kekuatan diri saya itu, saya melihat bahwa saya menjadi bisa lebih aktif dalam berorganisasi, khususnya di PSM Atma Jogja ini. Apalagi saat ini saya dipercaya untuk menjadi bendahara begitu. Jadi
dengan saya lebih aktif dalam berorganisasi ini, saya bisa lebih mengembangkan kemampuan diri saya. Entah itu saya bisa mengembangkan sikap tanggung jawab saya bisa menjadi lebih teliti, ataupun mengembangkan jiwa kepemimpinan saya. Kemudian ketika saya aktif dalam berorganisasi pun, saya menjadi memiliki lebih banyak relasi, entah itu dari teman seangkatan atau dari kakak-kakak tingkat. Ketika memiliki lebih banyak relasi, maka saya bisa lebih banyak bertukar pikiran, sharing pengalaman, ataupun berbagi ilmu gitu. Jadi kita bisa saling membantu satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya juga memiliki keluarga yang suportif. Keluarga saya, khususnya orang tua saya, tidak membatasi kegiatan saya, tidak membatasi apa yang saya lakukan selama hal itu baik, dan saya bisa benar-benar nyaman dan enjoy dalam melakukannya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai threats atau ancaman dari lingkungan saya. Yang pertama itu yaitu setelah dilihat dari kelemahan diri saya juga melihat bahwa banyak teman yang lebih menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris gitu. Dalam dunia pekerjaan, orang yang menguasai lebih dari satu bahasa itu peluang diterima dalam pekerjaan itu akan semakin besar dibandingkan dengan orang yang hanya menguasai satu bahasa saja. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi saya karena saya hanya menguasai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Karena itu saya perlu untuk belajar lagi untuk menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu banyak teman yang lebih aktif dan percaya diri dalam berkomunikasi atau berbicara di depan umum. Ketika saya terus-terusan untuk menahan diri saya dan tidak berani untuk unjuk diri atau menunjukkan eksistensi diri saya, maka bisa jadi kemampuan diri saya, kemampuan public speaking saya itu akan menurun, bahkan hilang. Ketika saya melihat orang lain berani untuk melakukan public speaking, maka bisa saja saya merasa insecure begitu. Kemudian yang selanjutnya itu saya melihat bahwa banyak teman yang lebih banyak memiliki pengalaman berorganisasi. Jujur saya aktif dalam berorganisasi itu waktu SMP sampai awal SMA. Saat saya kelas 2 SMA, saya mengurangi kegiatan saya dalam berorganisasi, dan hal itu semakin berkurang lagi ketika memasuki pandemi. Saya baru aktif dalam berorganisasi ketika masuk dalam dunia perkuliahan ini. Jadi pengalaman saya dalam berorganisasi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai kekuatan dan kelemahan diri, kemudian opportunities dan threats dari lingkungan saya. Saya mohon maaf bila ada salah penyampaian atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini.